Terima kasih telah mengklik video ini. Tapi jangan lupa, kakak-kakak harus mensubscribe channel juga. Caranya gampang dan mudah. Tinggal klik tombol bacaan subscribe dan tekan loncengnya. Dalam hitungan 1 sampai 100, kakak-kakak harus mensubscribe channelnya juga. 1 sampai 100. Terima kasih. Ini okey. Kalau gini Ini jelas. okey. Gitu. Jelas. Oke ya, saya tak pakai earphone ya. Oke ya. Okey. Semua sudah ready? Semua dah ready? Ya Allah. Ready. Ready, okey. So, Assalamualaikum semua dalam Facebook Live kita. So, saya perkenalkan diri saya dulu. Muhammad Firdaus Muhammad Yusuf dari Malaysia sebagai moderator untuk sharing session kali ini. So, kita ada 3 panelis dari 3 negara. So, panelis yang pertama, Saudara Muhammad Jurais bin Abdullah dari Malaysia. Jurais. Salam Kak. Assalamualaikum. Okey, panelis kita yang kedua, Saudara Robi Zulpandi dari Indonesia. Assalamualaikum Robi. warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Okey, panelis kita yang ketiga iaitu Cik Aida Tajuddin dari Brunei Darussalam. Assalamualaikum. Salam pelengkap. Salam mengangkap. Okey. So live kita hari ini adalah bertajuk pergerakan pengangkap kelana semasa COVID-19. Okey. Kita akan bertukar pandangan, bertukar pendapat tentang pergerakan pengangkap kelana di negara masing-masing. So, ini adalah satu inisiatif dari Majlis Pengangkap Kelana Negara Malaysia untuk mengetahui apakah yang dilakukan oleh negara-negara jiran kita semasa COVID-19 ini berlaku. So, tanpa membuang masa, saya soalan yang pertama tentulah berkenaan tentang bagaimana keadaan pandemik COVID-19 di negara masing-masing. So, kita akan mula dengan Saudara Jurais, seterusnya dengan Saudara Robi Zulpandi dan akhir sekali Saudari Aida Tajuddin. So, Saudara Jurais boleh mula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara saya? Dengar. Okey. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam pengangkap, salam pramuka dan salam Ramadan Karim. Terima kasih saya ucapkan sebelum terlebih dahulu kepada saudara moderator dan ahli panel kita yang dialu-alukan. Buat pertama kali kita kumpulkan 3 serumpun Brunei, Indonesia dan Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Robi, terima kasih kepada Aida kerana sudi untuk join dan memberi sedikit pendapat berkenaan dengan pergerakan pengangkap kelana ataupun rovers di negara masing-masing. Baik, bagi keadaan pandemik COVID-19 di negara masing-masing di Malaysia pada hari ini, kita ada perintah kawalan pergerakan yang mana pada fasa keempat ini dijadikan sebagai fasa bersyarat yang mana sektor ekonomi dibenarkan untuk beroperasi. Namun untuk merentas negeri, contohnya daripada Perlis ke Kedah ke Pulau Pinang masih lagi tidak dibenarkan dan raya tak boleh balik kampung. Memang satu Malaysia kita masih lagi dalam kawalan perintah kawalan pergerakan. Macam saya dapat maklumat ada beberapa negara masih lagi ada serta tempat saja yang pergerakan kawalan pergerakan itu masih tidak ketat. Namun di Malaysia memang diketatkan dan ada 3 fasa perintah kawalan pergerakan bersyarat iaitu memberi sedikit kelonggaran di Malaysia dan ada juga tempat-tempat yang dikatakan sebagai zon merah yang banyak peningkatan positif COVID-19 ni, jadinya mereka meletakkan itu sebagai pergerakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Jadinya di situ antara yang tak boleh keluar rumah. So alhamdulillah saya boleh keluar rumah lagi, boleh keluar untuk beli makan semua dan aktiviti pengakap pun banyak yang kita laksanakan dari segi online, dari segi e-learning dan sebagainya. Itu di Malaysia lah.
dan peningkatan COVID-19 untuk di Malaysia makin menurun dan tak secara mendadak lah, grafnya masih lagi stabil dan tidak mengejut peningkatan COVID. Betul tak Daus? Betul. So semalam kita terdapat penurunan dari segi bilangan kes sebanyak 20 kes menurun semalam. So kita doakan yang terbaik lah untuk Malaysia. Okey. Dan semua sekali insya-Allah. Kita bolehlah Okey, terima kasih. Sama. Okey, terima kasih Saudara Jurais. So kita teruskan dengan Saudara Robi Zulfandi. Ya. Boleh terangkan sedikit tentang situasi di Indonesia? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Zulfandi dari Indonesia. Tentu yang pertama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Majelis Pengangkat Pelayanan Negara Malaysia yang telah menyelenggarakan sharing session ini sama serumpun Melayu ya, dan dari teman-teman dari Malaysia, kemudian dari Brunei juga hadir, Kak Aida, dan dari Indonesia. Semoga pertemuan ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang terdampak dari gejala COVID-19 ini. Salam dari kami Indonesia untuk kawan-kawan semua, dan yang saya hormati buat kakak-kakak dari Kuartet Nasional Gerakan Pramuka, pengurus dari Brunei, pengurus dari Malaysia. Yang pertama memang COVID-19 ini saat ini memang sudah menjadi pandemi global, tentu tidak hanya terdampak di Indonesia saja, tetapi terdampak bagi negara-negara lain. Utamanya di Indonesia sendiri, kawan-kawan sekalian, yang pertama adalah memang saat ini sudah di angka di atas 10.000 lebih kita yang terdampak positif gejala COVID ini, kakak-kakak sekalian. Tapi memang pergerakan ini beberapa hari ini memang masih flat, tapi semoga ini tetap menurun ya, yang akan terjangkit utamanya bagi pasien yang meninggal. Kita berharap ini akan baik-baik saja, tapi memang kemarin Presiden kami Republik Indonesia Mr. Joko Widodo menyampaikan memang harus ada antisipasi utamanya bagi tenaga kerja Indonesia yang ada masih gelombang kedua yang akan pulang ke Indonesia. Ini menjadi perlu kewaspadaan bersama bagi kita di Indonesia. Sementara dari pihak pemerintah Indonesia maupun kerajaan, saya menyampaikan sudah menganjurkan untuk tetap berada di rumah, stay at home, karena dengan kedisiplinan saat ini kita di rumah itu berkontribusi terhadap penurunan maupun penyebaran daripada COVID-19 ini. Pak Jokowi mengatakan bahwa sendiri itu saat ini adalah peduli dengan kita sendiri di rumah. Nah, dengan sendiri kita bisa meningkatkan kedisiplinan untuk menguatkan dalam mencegah COVID ini. Jadi bukan berarti kita berdiam diri di rumah itu tidak bisa berkontribusi. Artinya dengan diam di rumah itu sudah saat ini kontribusi kita bagi bangsa dan negara Indonesia untuk tidak bisa menyebarkan COVID-19 ini. Kemudian arahan pemerintah sudah menganjurkan tetap sudah wajib keluar rumah, sudah harus menggunakan masker, apapun itu, apabila ada kebutuhan yang mendesak, itu harus keluar rumah menggunakan masker. Di beberapa kota, utamanya di daerah ibu kota Indonesia, Jakarta dan sekitarnya, Jawa Barat, kemudian Banten, sedang beberapa kota besar lainnya sudah menggunakan status pembatasan sosial berskala besar, atau bisa kita bilang lockdown, tapi bukan berarti lockdown total ya, tapi aktivitas dibatasin, bekerja work from home, study from home, semua sudah dibatasin kawan-kawan sekalian. Dan tapi di Indonesia memiliki 34 provinsi, tapi pemberlakuannya tidak serta-merta semua. Ada beberapa kebijakan memang seperti yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia, utamanya di bulan Ramadan ini sendiri, kita ada beberapa, memang Majelis Ulama mengeluarkan fatwa untuk tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid. Bagi yang red zone, bagi yang zona merah, yang sudah
banyak sekali positif maupun korban dari COVID-19 ini. Tetapi seperti saya nih di kampung saya di negeri Sumatera Utara atau provinsi Sumatera Utara ini terutama di Kabupaten Labuan Batu masih zona hijau. Seperti makanya beberapa masjid masih kita bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, teman-teman sekalian. Jadi ada beberapa negara memang masih memperlakukan itu karena memang dipandang masih zona hijau, tidak apa. Nah itu sih dari kami, kita berharap semoga pandemi ini segera hilang lah karena gara-gara ini bumi ini sakit. Iya. Bisa berkegiatan di luar ruangan itu sementara sih di Indonesia kawan-kawan sekalian, karena memang untuk bandara sendiri sudah ada dibatasi, beberapa bandara sudah di close untuk penerbangan dari lokal maupun mancanegara, beberapa negara lainnya itu tidak gitu di close untuk penerbangannya kawan-kawan sekalian. Begitu Kak. Itu dari Indonesia ya. Stay at home, jangan keluar rumah semua. So seterusnya saudari Aida Tajudin. So boleh terangkan tentang keadaan COVID-19 di Brunei? Alhamdulillah, hari ini Brunei telah mencatat 17 hari tanpa kes baru dan Alhamdulillah. Tanpa kes baru. Alhamdulillah. Also, since today ada one recovered, and then jadinya kita ada 7 orang yang masih dalam rawatan. Satu Brunei. Satu Brunei. Satu Brunei 7 orang. Satu Brunei 7 orang masih kes yang dirawat. Different from Malaysia and Indonesia, Brunei did not have a partial lockdown ataupun lockdown. Kita hanya tidak we are not encouraged to go outside. Tidak di ke tempat-tempat yang crowded. Jadinya most of us are staying at home. Even people that are working pun are working from home. Jadinya it's a bit sunyi lah in Brunei right now. So also kalau sekolah-sekolah, the moment we recorded our first case, sekolah terus tutup. Terus cuti for 2 weeks lah. But macam university they tutup tapi still continue with online learning. Also Betul. Brunei menguatkuasakan perintah akta berjangkit. Jadinya siapa yang melarang perintah, macam ia keluar berjalan-jalan knowing that ia ada penyakit, ia boleh kena denda RM10,000 Brunei seorang, dan juga no mass gathering for more than 30 people. I think most of it 30 people. Precaution, everything, like department store are tak membenarkan lebih daripada 30 orang dalam satu masa. Ada juga yang membenarkan only 1 or 2 people in a small shop. And I think that's all from me. I see. Okay, great. So between Malaysia, Indonesia and Brunei, saya rasa keadaan di Brunei adalah yang paling terkawal setakat ini. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Oh, luar biasa sekali. Kita doakan agar iya. So okay, so kita akan teruskan dengan soalan seterusnya. So soalan ni untuk saudari Aida. Oh, okay. So sepanjang pandemik COVID-19 ini, what is your opinion
apakah pandangan anda tentang norma baru yang dijalankan oleh pengangkap kelana di negara anda? Dapat? Dapat. Okay. Sorry, I'll be talking in English mostly, a little bit Okay, okay. of Malay. So since the COVID-19, so we see a lot of new things that are changing, right? So I Yeah. could conclude that change is the new normal. So there are things that we tinggalkan and there are things that we adopt, like yang biasanya tidak kita ni buat tapi kita buat, dan tinggalkan yang perkara yang kita selalu buat. Pandangan saya, so I'm talking on behalf of my troop, my rover troop. So we used to meet macam 2 ke 3 kali sebulan, discussing on how to proceed with our next activity, discussing with what to do next, right? Tapi ever since COVID, so we could not even go out. There is no restaurant open for us to sit and then discuss. So dari situ kami use our online platform like WhatsApp, other social media to communicate. Also, we opt for a video call for our meeting. So even our perjumpaan bulanan, which supposed to be last month pun kena stop because well, we cannot go out, right? So the new normal that we do now is we tend to share our thoughts on COVID-19, and we also do a sharing session in a group WhatsApp on what to do next, even what to do now, because most of us cannot go out kan, macam walaupun rasanya terpaksa tinggal di dalam, and then kita ni rasa bersalah because we as a scout, we used to help people, we used to go out and do community work, but now since we cannot go outside that frequent, rasa bersalah kan. So it just right now we are discussing on what to do and how to do it in a precautious manner yang tidak membahayakan orang lain dan juga tidak membahayakan diri sendiri. So I think that we need to embrace this new normal, and also we can further develop our communication skill through text, through WhatsApp. And although I know that it is not easy to cope with these new changes, I hope that Brunei Rovers can embrace these changes and be steadfast in rovering. I think that is all from me. Oh, I see. So di Brunei itu selalunya ada perjumpaan 2-3 bulan sekali kan dalam fizikal. So pandemik ini berlaku, so terpaksa ubah cara melalui tukar kepada kaedah online. Betul? Ya, betul. Okay. So I think kebanyakan pengangkap dari Malaysia juga Indonesia dan Brunei mungkin menggunakan perkara yang sama, menggunakan online platform untuk perjumpaan. So tapi mungkin bukan sekadar perjumpaan, tapi anjurkan aktiviti juga. So soalan seterusnya saya tujukan kepada saudara Jurais dan saudara Robi. So apakah sumbangan atau aktiviti pengangkap kelana di negara masing-masing sepanjang pandemik COVID-19 berlaku? Boleh mula dengan saudara Jurais? Suara. Jurais? Tak dengar Jurais, tak dengar.
Tak dengar. Jurais, not clear. Ya. Tak ada suara. Oh, sorry. Ni dengar. Dengar. Ya. Dengar tak? Okey. Dengar. Tes. Okey, untuk di Malaysia apa yang kami mula-mula berlakunya COVID-19 dan PKP pada 18 Mac, semuanya jadi macam down sebab banyak aktiviti yang kita rancang. Macam Majlis Pengakap Kelana sendiri dengan Persekutuan Pengakap Malaysia, kita ada plan untuk buat kita ada buat plan untuk Youth Scout Forum, National Youth Scout Forum dan AGM MPKN. Jadinya bila dah macam tu perancangan tu dah panjang untuk kita laksanakan, tapi bila jadi PKP ni kita kena come out dengan satu idea macam mana Kelana, pengakap Kelana itu yang berdasarkan moto berkhidmat. Kita come out dengan satu idea untuk kita berkhidmat kepada negara di waktu tengah diambang COVID-19 melanda. Jadinya kami di peringkat kebangsaan telah melancarkan satu projek iaitu Face Shield Heroes. Ya, dalam bahasa Melayu dia perisai muka untuk perisai negara, yang mana telah dilancarkan di seluruh Malaysia. Dan kita dah buat dan kita hasilkan face shield itu sebanyak 121,000 satu Malaysia. Dan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara Datuk Major General Profesor Datuk Dr. Muhammad Zain bin Bidin juga telah berjumpa dengan Menteri Kesihatan Malaysia dan memberikan simbolik gimmick 121,000. Dan kalau Robi dengan Aida nampak saya botak kan? Nampak jelas botak. Pusing. Jelas. Ini adalah salah satu nazar saya yang mana kita di peringkat MPKN dan seluruh pengakap Kelana di Malaysia, target perisai muka yang kita hasilkan adalah 102,000 bersamaan dengan 102 tahun penubuhan pengakap Kelana dunia. Dan Alhamdulillah kita dah melebihi target itu. Itu salah satu kejayaan dalam negara kita tengah diambang COVID-19 ini, tak boleh keluar dan sebagainya. Banyak pihak yang membantu, terutama sekali di Persekutuan Pengakap Malaysia lah yang banyak membantu dari bermula daripada Datuk KPPN, daripada Timbalan KPPN, Pesuruhjaya Program, Pesuruhjaya Ibu Pejabat Kelana, HQ dan sebagainya. Itu salah satu. Dan selain daripada aktiviti yang di peringkat kebangsaan kita buat, kita ada buat program-program berkenaan dengan e-learning, e-quiz di online dan untuk engagement daripada seluruh pengakap. Bukan saja fokus kepada pengakap Kelana, tapi ada juga fokus kepada pengakap remaja, muda dan juga kanak-kanak. Itu adalah salah satu inisiatif yang telah dilaksanakan di Malaysia. Dan baru-baru ini 2 hari lepas tak salah saya, Persekutuan Pengakap Malaysia, Pengakap Kelana Negeri Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, membuat satu projek ataupun program di Skype melalui dia panggil revision pengakap Kelana. Maksudnya berkenaan dengan skill, berkenaan dengan skill pengakap Kelana di Malaysia. Itu salah satu perkara yang baru bagi pengakap Kelana, yang mana kita ni banyak melaksanakan aktiviti fizikal, terutamanya lah khususnya aktiviti fizikal. Dan bila jadinya COVID-19 ini, PKP dilaksanakan di Malaysia khususnya, kita belajar benda baru. Bila mana kita tahu ada juga StreamYard untuk kita live di FB, macam mana yang kita guna platform sekarang ini. Dan kalau tak jadi PKP, saya rasa kita tak berjumpa dengan Robi dan Aida dekat dalam live ni. Itu salah satu benda yang kita belajar. Dan Alhamdulillah banyak aktiviti yang dilaksanakan, dan kami juga telah mengeluarkan salah satu prosedur pengeluaran untuk aktiviti itu. Contoh macam special itu, kita keluarkan SOP untuk melaksanakan projek itu. Dari segi pembuatan, dari segi penghakarannya bagaimana, macam mana kena menjaga social distance dan sebagainya. Itu benda baru lah kita belajar, dan kemungkinan SOP yang kita yang Kelana Malaysia create ini, yang Kelana Malaysia buat ini, boleh dijadikan sebagai bahan rujukan ataupun sebagai
apa orang panggil rujukan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. Itu salah satu input antara secara tak langsung kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. Itu saja. Okey, baik. So, saya rasa projek Freshie itu boleh dikatakan berjaya sebab saya sendiri terlibat di belakang tabir. So, saya terima kasih kepada semua pengakap kerana terima kasih kepada semua pengakap Kelana Malaysia kerana telah terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam projek ini. So, terusnya saudara Robi Zulpandi boleh terangkan sedikit sebanyak tentang aktiviti pramuka di sana. Ya, yang pertama memang saat ini terhitung data hari ini 5 Mei 2020 saat ini itu jumlah yang positif corona di Indonesia itu mencapai 11.598 orang. Update today 11.598 orang. Ada sekitar penambahan 395 orang. Nah, itu jumlah yang sangat besar sekali. Nah, pramuka to do something, melakukan sesuatu untuk to help to other, kepada masyarakat, pada sesama, yang dimana memang salah satu prinsip Scott adalah duty to the other, kan, peduli kepada sesama, membantu. Yang pertama adalah memang kita dari National Headquarter atau Kuartir Nasional Gerakan Pramuka itu sudah menghimbau, mengeluarkan maklumat kepada seluruh scout pramuka di Indonesia untuk bisa melakukan action atau aksi nyata membantu masyarakat yang terdampak dari COVID-19 ini. Nah, hal apa yang bisa dilakukan? Utamanya yang pertama adalah menghimbau pramuka untuk stay at home dulu, stay at home, kemudian rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan. Bila keluar rumah dalam keadaan penting ataupun urgent, gunakan masker. Nah, pramuka sendiri, utamanya untuk pramuka pengakap kelana ini, kalau di kami itu pramuka penegak maupun pramuka pandega ya, sebutannya di sini, itu melakukan, pertama adalah seperti melakukan pembagian masker atau menggunakan masker. Ada beberapa pramuka teman-teman yang menjahit sendiri. Mereka menjahit sendiri, membuat masker ini. Mereka menjahit, membuat masker, kemudian dibagikan kepada masyarakat, di sekitarnya. Jadi dikumpulkan, mereka terjun dibagikan masyarakat. Ada yang sebagian di branding logo scoutnya dari grup mana gitu kan. Kemudian ada yang membagikan hand sanitizer ini. Ini saya juga bawa. Ini kemarin kami membuat hand sanitizer ini sendiri. Buat hand sanitizer sendiri ya? Iya, kita bagikan hand sanitizer ini kepada masyarakat. Wah. Ya kan? Ada masyarakat yang bagaimana memang untuk mencegah, misalkan ke yang pasar, kemudian pegawai-pegawai pada saat itu masih kerja, kan kita bagikan. Karena memang di sini itu mayoritas masyarakatnya adalah petani, utamanya di kampung saya kan. Kalau di daerah saya itu petani, berkebun atau jadi sangat sulit sekali kalau dia stay at home. Paling tidak seminggu atau 2 kali seminggu dia akan keluar rumah berkebun, bertani, beternak. Nah, itu kan harus tetap menggunakan masker, kemudian menggunakan hand sanitizer. Pada itu kita bagikan pada teman-teman. Kemudian kita sudah membuat, ada sebagian pramuka, saya sebut beberapa daerahnya di Tangerang Selatan itu dekat ibu kota. Itu mereka anak-anak pramuka, Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Daerah ya kalau di Malaysia, Majelis Pengakap Daerah ya di Malaysia, itu melaksanakan masak, open donation, mereka masak, kemudian mereka bagikan kepada tenaga-tenaga medis. Nah, hasil masakannya membagikan ke tenaga medis, kemudian para perawat, kepada masyarakat yang terkena dampaknya itu. Jadi misalkan kita dapat kecakapan nih, tanda kecakapan atau pingat, tanda penghargaan yang tentang kecakapan memasak. Nah, dia masak, kemudian dia bagikan kepada masyarakat.
Kemudian ada lagi juga Medis, beberapa ya? pramuka yang melakukan penyemprotan disinfektan, cairan disinfektan kepada fasilitas umum, rumah ibadah, itu di teman-teman di Sulawesi Selatan, gitu. Di salah satu provinsi Sulawesi Selatan, dia membagikan disinfektan. Ada beberapa lah, semua hampir sama, bagikan masker, membuat hand sanitizer, membagikan makanan, kemudian ada membagikan sembako, bahan pangan, bahan makanan kepada masyarakat seperti apa ya, rice, beras, kemudian oil, minyak makan, kemudian telur, mereka bagikan kepada masyarakat. Karena kan terdampak ini, mereka masyarakat stay at home di rumah, otomatis ekonominya terdampak, sehingga memang kita bisa membantu masyarakat dari ekonomi. Ada beberapa juga aktivitas yang dilakukan oleh pramuka adalah melakukan campaign. Campaignnya adalah bagaimana pramuka ini mengedukasi masyarakat untuk jangan panik, jangan panik terhadap pandemi ini. Menyampaikan himbauan-himbauan pemerintah, kemudian tidak menyebarkan hoax. Nah, itu merupakan kontribusi kami sebagai pramuka. Karena dengan ngikutin kontribusi seperti hal yang sederhana seperti itu, kita bagi kami pramuka adalah ibaratnya seperti bela negara kepada Indonesia. Itu merupakan suatu bela negara. Nah, itu sih beberapa yang memang dilakukan oleh teman-teman pramuka pengangkat pelana di Indonesia, pramuka penegak Indonesia kepada masyarakat yang terdampak COVID ini sendiri. Kalau activity lainnya seperti diskusi online ini dilakukan juga baik melalui platform StreamYard, Zoom, WhatsApp maupun live Instagram, itu kita lakukan di Indonesia. Masing-masing Dewan Kerja Nasional sendiri melaksanakan, Kak Juris, Kak Ida. Nanti kami berharap Kak Juris, Kak Ida bisa join lah bersama Dewan Kerja Nasional di programnya kita ada juga. Dengan sharing session melalui platformnya media sosialnya Dewan Kerja Nasional maupun Kuartir Nasional. Apalagi Kuartir Nasional sekarang menghimbau Ketua Kuarnas untuk ikut dalam ketahanan pangan. Kak Jules, Kak, ketahanan pangan karena dengan adanya COVID ini otomatis cadangan kebutuhan bahan pokok Indonesia ini berkurang. Cadangan beras berkurang, telur berkurang. Oleh karena itu, melalui pramuka memampatkan lahannya di rumah, bisa menanam sayur, menanam buah-buahan untuk menghimbau. Itu arahan daripada Ketua Kuarnas untuk anak-anak pramuka bisa membantu ketahanan pangan Indonesia ini. Kemudian ada salah satu yang terbaru itu dari beauty programnya Indonesia itu, salah satunya Kak Rio Asadi bersama Pak Prakoso bersama Kak Supriyadi itu melaksanakan kegiatan namanya Pramuka di Rumah. Ada namanya kegiatan Pramuka di Rumah. Setiap hari itu ada topik-topik diskusi yang berbeda yang dihadirkan oleh sus ataupun narasumber-narasumber yang berbeda. Bisa dilihat di Instagram @pramuka di rumah, itu salah satu contoh. Tapi bukan hanya di nasional ya. Jadi dari sekian juta pramuka di Indonesia ini masing-masing melaksanakan kegiatan. Kak Juris, Kak Ida, Kak Firdaus. Semua mereka masih melakukan kegiatan diskusi online. Jadi sehari bisa sampai 5-4 kali diskusi online. Iya kan? Saya aja banyak beberapa kali menjadi narasumber, saking karena terlalu banyak minatnya gitu kan. Jadi di rumah saat ini ternyata semakin kita di rumah ini semakin banyak belajar. Ini adalah bentuk refleksi self kita, diri kita sendiri. Gitu lah. Itu sih yang dilakukan oleh Indonesia. Selain itu ada juga lomba buat video menarik tentang pencegahan COVID. Ada lomba juga, kompetisi lomba, kuis seperti itu yang itu sih Kak Firdaus. Wah, banyak sekali ya program di Indonesia. Kita pun paham Indonesia itu besar. So, saya harap aktiviti ini dilakukan di seluruh Indonesia ya. Iya, Indonesia besar. Kan? Jadi sulit untuk terpusat. Jadi harus memang nyebar kemana-mana. Banyak sekali di sini ada namanya program Pramuka Peduli dia. Pramuka Peduli. Iya, bagus. Oke, hebat sekali Pramuka. So, Jurais, kita boleh lawan tak?
Boleh lawan tak Pramuka? Kalau siap, okey lah. Jauh lagi perjalanan, Daud. Jauh lagi perjalanan, tak apa. Pelan-pelan kita kaya, okey? Okey. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Ini mungkin menjadi topik hangat juga, iaitu apakah antara aktiviti yang dirancang sebelum COVID-19 ini berlaku? Okey, bermula dengan Jurais. Sekejap ya. Program ni tak kisah dari segi di peringkat kebangsaan, di peringkat negeri ataupun di peringkat kumpulan itu sendiri. So boleh terangkan? Okey, baik. Sebenarnya banyak program macam saya cakap tadi, awal-awal tadi saya cakap, mana program yang patut dijalankan tapi tak dapat dijalankan di peringkat nasional itu sendiri, iaitu National Youth Scout Forum dan AGM MPKN. Kita terpaksa tangguh dan mungkin menggunakan platform online untuk AGM MPKN, tapi tak tahu lagi, tak diputuskan lagi adakah benda itu perlu dikaji semula lah. Baik, selain itu di peringkat macam negeri Pahang di salah satu negeri di Malaysia juga, Robi dengan Aida dan semua yang tengok ni, mereka juga ada satu perancangan untuk buat Rover Mode Pahang. Oh ya. Asmawi. Ya, Asmawi. Ya, Asmawi. Asmawi, dan terpaksa menunda projek itu dan kemungkinan di tarikh yang akan datang lah. Itu di peringkat negeri, dan sebenarnya di peringkat Majlis Pengakap Kelana Negeri-Negeri ini mereka banyak perancangan. Macam saya meeting hari itu dengan mereka, banyak program yang terpaksa ditunda, dan program yang tak ditunda adalah program tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Itu saja program yang tak ditunda. Itu antara salah satu program di program-program di bulan Ramadan ini banyak yang dapat dilaksanakan. Contohnya sehari penuh bermakna daripada Kelana Pahang. Kalau di Selangor ada program kuis untuk bulan Ramadan dan sebagainya. Itu antara program-program. Tapi program yang menggunakan fizikal, program macam Rover Mode, program ambil lencana kemahiran, lencana pengembaraan dan sebagainya, itu yang mereka terpaksa tangguh. Dan banyak sebenarnya program-program yang terpaksa ditangguh dan diganti dengan program yang tidak bersemuka dan hanya bersemuka web kalau dalam bahasa Melayu ni dipanggil webinar online, bersemuka dengan online, itu sahaja. Dan kepada yang sedang tengok ni, ada yang duk komen-komen kat saya tadi, setiap daerah pun memang mengambil inisiatif untuk melaksanakan semua benda. Jadi terima kasih saya ucapkan, tak sempat nak ucap terima kasih tadi. Nanti kecil hati kawan-kawan tu. Kan? Terima kasih, dan itu saja untuk macam mana? Biasalah bila jadi satu benda tu kita nak kena come up dengan benda baru ni, lambat sikit lah dia punya kecap tu. Okey, apa dia Daud? So aktiviti yang dirancang tu untuk sesi 2020 ini, adakah akan ditunda ke suatu tarikh baru ataupun dibatalkan semata terus? Boleh bagi komen? Okey, baik. Untuk nak kata batal dan tak buat langsung itu susah, sebab kita pun tahu aktiviti pengakap kita ni banyak dengan fizikal, kita payah nak tak buat benda itu. Jadi akan ditunda dan akan ditunda pada tarikh yang akan datang. Kalau kerajaan Malaysia cakap kena tak ada mass gathering dalam masa 6 ke 12 bulan, kita akan ikut, dan selepas pada itu kita akan laksanakan. Tapi sepatutnya Kak Robi dengan Kak Aida gitu, sebenarnya saya punya MPKN ini dah AGM, sepatutnya saya dah tak jadi dah pengerusi, tapi COVID punya pasal keberkatan kepada saya lah, kena pegang lagi. Okey, itulah dari saudara Jurais. So dan kita akan buat baru. So banyak aktiviti yang dirancang oleh MPKM maupun PPM itu sendiri. So kita nampak ia akan ditunda.
ke suatu tarikh baru. So apa-apa pun kita nantikan saja pengumuman dari kerajaan Malaysia macam mana, and then kita tengok pihak atasan buat keputusan macam mana. So kita beralih kepada saudara Robi Zulpandi. Apakah komen anda pasal soalan ini? Ya, untuk aktiviti sendiri kemarin on Februari 2020 kami National Council Indonesia atau Dewan Kerja Nasional menyelenggarakan annual meeting. Nah, kalau kita sebut di sini adalah sidang paripurna. Yang kemarin, mohon maaf nih, seharusnya kami mengundang Aida nih. Yang Aida ya Februari. Kemarin juga yang dihadiri oleh Novel. Ya, Novel. Kita planning beberapa program activity untuk 2020 ini. Baik kegiatan yang peringkat nasional, peringkat provinsi di sini atau negeri hingga peringkat kabupaten atau daerah di Malaysia. Nah, kita sudah beberapa merancang kegiatan itu. Nah, untuk di tingkat nasional sendiri aktivitas yang sudah dirancang sebelum kan Februari belum masanya COVID lah, belum terlalu booming sampai di Indonesia, tapi di Wuhan. Nah, kuartir nasional National Headquarter Indonesia itu sudah mengeluarkan maklumat kepada seluruh pramuka, seluruh negeri, seluruh provinsi untuk menunda semua kegiatan hingga kondusif, hingga pandemi COVID-19 ini sudah kondusif, sudah selesai lah masanya. Semua kegiatan yang sudah dirancang seluruh pengurus maupun ini prosedur jaya ya, dirancang itu ditunda. Untuk kita sendiri Indonesia sendiri untuk kegiatan pramuka penegak atau pengangkat kelana ini tingkat nasional ada yang kita tunda. Salah satunya adalah perkemahan Wirakarya. Perkemahan Wirakarya itu disebut National Community Development Camp. National Community Development Camp itu kegiatan bakti masyarakat, servis kepada masyarakat yang memang membangun masyarakat kita tinggal stay di rumah masing-masing. Jadi adalah tinggal di rumah warga situ membangun. Itu seharusnya dilaksanakan di Jambi, di provinsi Jambi, di salah satu provinsi Indonesia, di provinsi Jambi, Sumatera Island Jambi itu teman-teman. Nah itu sama Malaysia Olimpik. Nah itu ditunda kegiatannya, ditunda. Kemudian ada kegiatan namanya perkemahan antar satuan karya atau nasional special troop camp. Nah, special troop seperti ada pandu udara ya, pandu laut. Nah, kita di sini ada 11 satuan, 11 special troop lah untuk Indonesia. Itu seharusnya dilaksanakan di Bangka Belitung, itu kita tunda. Nah, itu kita tunda itu untuk special troop. Ada kegiatan perkemahan Saka Bayangkara itu di Sumatera Utara. Saka Bayangkara ini scout police lah, scout police kalau saya sebut scout police-nya. Nah, itu ditunda, seharusnya di Sumatera Utara, di dekat itu. Kemarin mengundang Jurisma Firdaus itu kalau jadi dilaksanakan, gitu. Insyaallah. Itu untuk di tingkat nasional. Untuk di tingkat nasional ada 3, itu pesertanya itu mencapai 5.000, 10.000 kita harapkan. Kemarin sudah ada beberapa daerah yang sudah persiapan. Nah, tapi sampai sekarang memang pada akhirnya dengan situasi yang tidak memungkinkan saat ini, kita menunda kegiatan itu hingga adanya nanti pemberitahuan dari pemerintah. Kami menunda kegiatan itu atas arahan dari Presiden Republik Indonesia atau pemerintah atau pihak kerajaan, bahasanya segala activity menghindari kerumunan orang banyak, sehingga memang kita tunda lah semua kegiatan sehingga nanti menunggu arahan dari pihak pemerintah maupun pihak kerajaan Indonesia sendiri. Untuk di tingkat provinsi atau tingkat negeri ada kegiatan internasional, Yogyakarta International Sport Camp, GISC, itu mungkin pernah dengar. Nah, itu ditunda juga Yogyakarta. Nah, ditunda. Ada kita juga di sini ada namanya Kema Bela Negara Indonesia di Kalimantan Selatan, itu ditunda. Semua aktivitas
pada akhirnya ini tertundalah yang sudah kita rancang. Tapi memang alternatifnya itu tadi yang sudah disebutkan sebelumnya, melakukan kegiatan di luar ruangan. Hari ini ada juga melakukan pelatihan-pelatihan via online, kursus-kursus atau leader training seperti itu melakukan via online ini juga pada akhirnya di alternatifnya, teman-teman. Banyaklah, semua ini berdampak, teman-teman. Kita berharap ini segera selesai gitu activity, ya kan, supaya kita bisa bertemu lah. Itu sih beberapa aktivitas kegiatan yang kami lakukan. Jadi yang Jurais. Tak saja je nak bagi tahu. Malaysia sepatutnya tahun ni Jambori Malaysia. Oh, harusnya National Jambori Jambori Malaysia. Malaysia. 14. Tangguh. Dan kerajaan Persekutuan Melakat Malaysia pun dah keluarkan Jambori Malaysia. Kalau tidak, dah boleh dah jumpa Robi dekat Malaysia. Kita sepatutnya buat di Putrajaya, Selangor. Oh, Selangor. Di ibu kota ya, Putrajaya itu. Sayang. Iya, Iya, saya pun di National Scope Camp itu pengen undang Aida, undang Juris, tapi ya mohon maaf lah karena kondisi seperti ini ya nggak bisa kita tunda. Seharusnya Indonesia tahun depan itu Jambore Nasional, tapi ini kemungkinan akan diundur juga. Indonesia. Semua terganggu ya. Jadi tak ada ya kita buat Corona Camp. Oke itu Corona Camp. COVID-19 camp, boleh ya? Corona Camp. Iya. So banyak juga ya kegiatan di Pramuka sendiri tangguh akibat COVID-19 ini. So Kak Aida, so ada apa-apa komen pasal soalan? Soalan? Ini soalan ni. Oh, Iya. So bagaimana di Brunei? Situasi di Brunei? situasi di Brunei sama juga macam di Indonesia, Malaysia. Menurut SOP our NSO, Brunei Scout, so our Scout ambil langkah kewaspadaan bagi semua untuk sama juga menangguhkan buat sementara waktu any activities, especially yang berkumpul, yakni fizikal lah, ke suatu tarikh yang akan diumumkan nanti. Also tunggu kata putus daripada kerajaan untuk membolehkan semula segala sebarang aktiviti untuk dibuat balik. Banyak juga aktiviti yang patutnya diadakan tapi terpaksa di hold ataupun ada juga yang di stop. Seperti Brunei supposed to be buat national camp masa last March, tapi since ada COVID kan, so cancel. Even Brunei Run pun terpaksa di hold. Our first Brunei Run, Brunei Scout Run di hold. Ada juga bengkel-bengkel leadership course yang terpaksa ditunda. Ada usually rovers ada buat yearly activities, program asuhan kerohanian. We usually buat especially time Ramadan. Tapi since time Ramadan ni pun masih ada COVID, tak boleh berkumpul. Jadinya this program is no program lah this year. Next year maybe we make it longer. No program, ya. Buka bersama pun nggak boleh di sana ya? Buka bersama. Buka bersama boleh kumpul buka bersama. Kita buat kempen buka online. Iya, berbuka online. Berbuka online. Tapi lain waktu semuanya berbuka. Di Brunei kan awal. Nanti di Malaysia ikut waktu Brunei susah itu. Aktiviti pun since COVID kami proceed dengan activities online saja. Macam Brunei, NSO Brunei are planning to do activities at home macam Brunei Scout Batch Challenge.
with hashtag pengakap teranah di rumah, which mean scout stay at home. Also, I think this afternoon, our NSO did a launch, ada quiz untuk setiap bahagian, macam bahagian pengakap tunas, bahagian pengakap kelana dan banyak lagi. We just launched that this afternoon, e-quiz. I see. Since there is no macam kegiatan yang dibenarkan, tetapi ada few of kegiatan yang boleh masih diteruskan seperti volunteering. In Brunei, the government open up chances untuk every belia di Brunei, especially us lah, since we are active in volunteering, untuk menolong our frontliners. Macam banyak makanan yang dibagi, banyak sumbangan yang dibagi kepada our Ministry of Health. Jadinya these volunteers are helping to sort out yang bahagian-bahagian yang kena bagi itulah. And then also ada few AIS in Brunei making a donation for people in need, especially those that are living in the remote areas. We Rovers also are doing donation for the needies in our community lah, yang hampir-hampir, so that kalau jauh-jauh pun it's a bit risky to go to their places. Yeah. So also with Brunei, kita orang we are planning, I think it's the first ASEAN Kabori in December. Oh, I see. Oh, ASEAN Yeah, Jambore. and then- Yes, ASEAN Kabori. 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 Kanak-kanak. Kanak-kanak. But then I am not sure whether our NSO will proceed with it ataupun kena tunggulah, because pretty sure this COVID-19 tak hilang, that fast kan. Betul. I think, sama lah macam Malaysia, Indonesia, our activities are getting digitalized. Itulah. Betul. So, I think dalam akibat COVID-19 ni juga kita telah bersedia untuk ke arah pembelajaran ke abad 2021, 21st century learning, okay? Which is learning through online and something. So, I think this is a good start for us to explore things, to do online activities. So, in the future, kita boleh teruskan buat perkara ni walaupun kita dapat berjumpa sebab kita terpisah dengan jarak yang jauh, tapi kita still dapat bertukar pandangan, bertukar pendapat antara negara. Betul? Betul. Betul. Sijil pun boleh insert. E-sijil. Betul. Jadi dekat kita boleh belajar satu jimat kos, tak payah keluarkan duit untuk buat sijil. Kita ada nombor sendiri terus. Betul. Okey. Habis soalan itu. So soalan seterusnya pasal Kalau kita pergi ke Q&A, I think sebab soalan ni rasanya ada dekat komen. Sebab saya tengok komen ada Dekat lebih komen? kurang 65 komen. So mungkin ada soalan-soalan yang Iya. Gak jelas suara Juris. So, Apa? Not your voice. soalan kita tanya lepas ni. Saya akan open Q&A lepas ni, okey? Boleh? boleh Okey, tak? okey. Boleh? Saya tengah seronok ni. Okey, kita teruskan dengan soalan ni. So, soalan ni merupakan soalan pendapat masing-masing. So, apakah cadangan atau program yang boleh dibuat melalui online platform seperti kita gunakan Zoom ataupun Microsoft Team
untuk kita lakukan antara kita, iaitu antara Malaysia, Brunei dan Indonesia memenangkan kita ini dipanggil 3 serumpun. So boleh komen Saudara Jurais. Jurais? Cuba bagi Robi ke Aida dulu ke? Kan nak saya juga. Saya okey je. Robi? Robi dah start. Des. Zirais. Pusing dia, botak. Sudah pening. Pusing. Okey, Robi boleh start dulu Robi. Ada 1.200 apa 120.000 apa pusing. Oke. I think from 3 serumpun ini untuk 3 serumpun ini ya, dari oleh dan untuk 3 serumpun ini ya semacam bolehlah kita buat program. Pertama adalah diskusi online, sharing. Kita mungkin bisa kita buat maybe leadership tools or untuk 3 pengakap inilah 3 pramuka Indonesia ini. Kita buat aja terus nanti materinya dari pihak Malaysia, dari teman-teman Brunei, dari Indonesia. Jadi kita sharing to be inspiring lah to the other, untuk sama kita inspirasi gitu. Kita buat leadership kurs lah untuk 3 wilayah ini, karena memang yang penting kita bertukar pikiran, bertukar gagasan, sama untuk saling menguatkan gitu, saling menguatkan, saling mengingatkan kalau di sini bilang. Karena saat ini memang eranya kita era kolaborasi kan, kolaborasi itu inspiring. Iya. Itu sih kalau dari saya, kita buat program lah yang bisa berlanjut gitu kan, 3 serumpun ini, apalagi nanti antar NRC atau perwakilan pengakap Kelana ini bertemu, bertukar pikiran, gagasan. Bila perlu kita buat WhatsApp group lebih dahulu sesama perwakilan pengakapnya dari Indonesia, Brunei kan. Aida selaku koordinator YNG juga kan, koordinator YNG Brunei ya, nasional koordinatornya kan, dari Brunei, kemudian dari Malaysia ada dari Jurais. Paling tidak kan kita bisa silaturahmi di bulan Ramadan ini, silaturahmi, saling kenal kan. Iya. Tak kenal maka tak sayang kan, paling tidak itu. Kita bisa bertemu, gagasan, sehingga nanti pada akhirnya melalui online ini kita nanti buat kegiatan nyata di luar ruangan, di lapangan. Mungkin kita buat Roper 3 serumpun, Mood 3 serumpun, atau Raimuna 3 serumpun, apalah kita buat. Oke lah. Itu sih dari saya. Daus. Bagus dengan saudara Robi nak buat grup WhatsApp. Tapi jangan buat grup WhatsApp antara Robi dengan Aida, sudahlah. Betul? Just kidding. Okay. So, saudari Aida? Okay. Cadangan program, right? Yeah. Even this kind of program, macam kita ni buat talk show, sharing session. Yeah. Pun idea yang sangat bagus. I mean, tak pernah pun buat this kind of thing. So, this kind of program pun kalau kita ni buat after COVID, macam kita ni boleh still update on everyone, still update on each other lah, what Malaysia are doing, Indonesia are doing, Brunei are doing. I think maybe this is just an idea, right? Scouting and APR boleh buat another Jota Joti special edition just for us, just for in the APR region, or even just the 3 of us still can. Boleh lah kita nanti dalam that sharing session, Jota Joti, kita share whatever we want to share, our talent, our knowledge and everything. Kan? I think Betul. there's a lot of things to do. Boleh juga macam dari social networking, kita ni buat
chain activity, like challenge from Malaysia, Indonesia, Brunei. We create a challenge, the three of us, any kind of challenge, staying at home challenge, buat ikatan ke, anything, or even talking about the program. I remember one of my friend, Clarence, from Malaysia. Hmm. Uh, Okay. Clarence, Tio. Kevin, Oh, Clarence. Ya, Tio. Tio, ya. Tio, ya. Yeah. He promote his quiz, the 13 days SDG SDG challenge. SDGs, ya. Yeah, Yes. quiz. Yeah. Even that one is a good idea. I played it 13 hari, 12 hari play. I think even I saw some Indonesian yang join, Bruneian that are joining because they provide two language kan, macam English and Malay, so that everyone can understand. These two languages our language. I think Yes, yes. that's all. And also webinar, the one that Jurais cakap tadi, webinar. Okay. Webinar. Bina. Okay. So, Okay, pada pendapat cadangan saudari Ada ni ramai dapat banyak sambutan, iaitu ramai yang setuju untuk buat jota-joti untuk negara Asia sendiri ataupun untuk 3 negara ini sendiri. So ramai yang setuju dengan idea ni. So kita tengok idea dari saudara Jurais pula. aduhai. Takut juga ni nak mencurah idea. Okay. Baik. Ni. Pada pendapat saya, cadangan atau program yang boleh dibuat melalui online platform antara kita ni, first of all, platform online ni salah satu benda yang baik lah. Sebab kalau kita nak berjumpa face to face pun menggunakan kos yang banyak, betul? Jadinya apa yang kita boleh buat selain daripada apa tu orang panggil, daripada program-program macam sharing session ini, sembang santai atau bertukar pendapat, kita juga boleh buat bedah buku secara online, yang mana kita boleh bedah buku Robbery to Success, Boys of Scout dan For boys. Scout of Boys. Sorry. Scout for boys. Lapak. Seronok tengah-tengah live saya dapat message daripada Bank Islam, dapat 200 kerajaan Malaysia bagi. Alhamdulillah. Boleh transfer. Nanti share bank account. Jadi tintong terus. Baik, itu antara salah satu benda-benda ilmiah yang boleh kita buat, ataupun kita buat mini research berkenaan dengan penglibatan pengakap di ASEAN, di Indonesia, ataupun komunikasi terumpun bagaimana dan sebagainya. Itu antara salah satu dan apa yang saya nak cakap, macam kita buat webinar online, sharing session dan sebagainya, itu dah benda itu memang dah semua orang dah tahu. Semua orang dah menggunakan platform itu. Tapi antara benda yang tak pernah diterokai oleh orang ramai, mungkin dengan kita buat bedah buku, ataupun bedah buku lah paling ni, sebab bedah buku berkenaan dengan kepengakapan lah. Itu antara salah satu inisiatif untuk kita tambah knowledge. Sebab setengah orang, setengah masyarakat kita ni, dia jarang membaca. Tapi bila kita buat platform untuk bedah buku ini, dia mendengar. Setengah orang lebih suka mendengar daripada membaca. Mungkin itu salah satu inisiatif untuk kita perkenalkan ataupun kita promosikan kepengakapan atau pengakap kita kepada orang ramai. Itu sebab pada saya pengakap Kelana ini berkhidmat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena mempromosikan, dan kita ni sebagai role model dan ambassador ataupun duta kepada pengakap. Macam mana kita nak menunjukkan pengakap itu bergerak. Dan kita bukan, kalau di Malaysia, masyarakat Malaysia masih lagi kurang faham pergerakan pengakap ini. Bukan kurang macam mana lah. Kalau saya pergi ke tempat-tempat yang di bandar atau mungkin, dia akan tanya,
oh pengakap ada yang umur lebih daripada 18 tahun. Saya ingatkan pengakap di sekolah saja. Sebenarnya tidak. Jadi bila dapat tamparan yang macam tu daripada masyarakat luar, kita saya rasa benda yang kita perlu tunjukkan dari segi online platform ini, macam kita kumpulkan yang nak menunjukkan kata scout ini adalah worldwide. Kita ini tidak kira bukannya bukan berorganisasi secara lokal, tapi berorganisasi secara global. Jadi dekat situ kita boleh tunjuk dan buka mata masyarakat, dan inisiatif lain yang kita boleh buat lah, dan banyak lagi. Itu saja daripada saya. Okay, so bagus Jangan Jurais ni seorang yang ciptakan buku. Okay, so program bedah buku ni sangat kurang glamour mahasiswa buku. Ya, mahasiswa buku. So program bedah buku ni amatlah baca kitab jarang ya, baca kitab undang-undang. Iya, kitab. So ia jarang dilakukan sama ada di Indonesia sendiri, yang saya jarang tengok, ataupun di negara-negara masing-masing. So kita boleh sharing bedah buku Rovering to Success. Contohnya kita boleh tahu apakah pandangan Baden Powell sendiri untuk rovering itu sendiri. So kita tak tahu itu. Mungkin apabila kita lakukan program seperti bedah buku ini, kita dapat kongsi ilmu dengan orang ramai. Betul? Betul. So okay, kita akan Jurais hilang. Saya tak tahu apa jadi. Ya, tadi saya juga hilang tiba-tiba. Sinyal. Iya, nggak apa-apa. So kita akan teruskan dengan sesi Q&A. So saya akan cari soalan-soalan yang diberi dalam Facebook Live. Okay. So ini dari Radisha Zania untuk Kak Robi kita. Kak Robi, respon sikit. Donald Trump. Please make a sharing session in Instagram between Indonesia and Indonesia Club of Member. Ya, untuk langsung ya, langsung jawab. Ya, jawab. Boleh jawab. Oke, apa? Teruskan. Oke, untuk Radisha Jania. Oke, untuk Indonesia sendiri, kita memang sedang merancang planning to sharing session with the other NSO, for example Indonesia with Malaysia, NRC to NRC. Jadi antara Dewan Kerja Nasional dengan MPKN ini sedang kita jadwal. Nanti Indonesia dengan Brunei sedang kita jadwal. Indonesia the title programnya adalah ngopi itu ngobrol pramuka penegak dan pramuka pandega Indonesia, tapi online kali ini ngopi itu. Jadi itu ngobrol online. Nanti kita undang beberapa NSO melalui Instagram, baik Instagram Kuartir Nasional our NSO maupun Instagram Dewan Kerja Nasional, dan saat ini sedang berjalan itu ada kegiatan pramuka di rumah. Pramuka di rumah itu dengan bimbingan daripada Deputy Komisioner Probim Kak Rio Ashadi, itu dia bersama Kak Ahmad Rusdi juga melaksanakan kegiatan yang sama. Tapi dalam hal ini kita akan membuat kegiatan sharing session tadi bersama Jurais, bersama Kak Ida, bersama NSO yang lain, utamanya pertama kita serumpun dahulu, kemudian nanti dengan NSO yang ada di scouting IPR lah, NSO-nya yang bisa kita ajak kolaps atau kolaborasi. Ini kita bisa ajak sesinya nanti melalui akun Kuartir Nasional maupun Dewan Kerja Nasional bersama pramuka di rumah dan lain sebagainya. Ini segera kita implementasikan ya. Nanti ya Kak Jurais, Kak Ida ya. Nanti EPKN melalui Instagramnya bersama dengan Dewan Kerja Nasional kolaps live Instagram, jadi bisa lihat gimana pramukanya. Nanti dari pengakap Brunei dengan Dewan Kerja Nasional maupun headquarter kita itu kolaborasi itu. Bisalah kita buat. Jadi tadi benar, kita penting sharing sessionnya nih kan, lihat gimana keadaan di masing-masing negara, karena di Indonesia kan selama ini beritanya masih
kita tahu Pramuka, oh Indonesia tuh melakukan apa dari masing-masing daerah. Kita sekarang bisa melihat contoh yang bagus dilakukan oleh Malaysia. Oh ternyata bisa membuat perisai muka, kemudian dari AIDA sendiri buat diskusi online dan sebagainya. Nah ini merupakan berbagi inspirasi. Segera kita buat ya Kak Julius, Kak Aida ya, sharing session ini InsyaAllah. sama Indonesia dengan adat Peninsula dibantu. Kalau bisa dengan kelana-kelana di mana ya? Di apa namanya? Provinsi ya, daerah di daerah masing-masing. Jadi kita Ya, saling daerah, kenal daerah. gitu, yang berbagi inspirasi gitu. Nah, gitu. Agar Bisa selesai diatur. COVID ini kita bisa bertemu di kegiatan nyata. Jadi komunikasinya itu berjalan. Pada akhirnya itu ketika ada jambore di Malaysia atau nanti Rupermut di Brunei atau Rupermut di Indonesia, kita bisa saling mengundang untuk bisa hadir silaturahmi. Jadi pada akhirnya nanti goals-nya itu tidak hanya bertemu di online, tapi bisa bertemu di tatap muka langsung di lapangan atau di Uper lah gitu. Bikin site. Itu sih. Iya. Betul. Okey, kita cari soalan yang seterusnya. Ada soalan lagi? Boleh tujukan. Ataupun ada cadangan. Ini cadangan Cadangan tu ataupun soalan yang hendak ditujukan kepada ahli panel, boleh post di Sering live mati-mati sendiri. FB MPKN. Coba lihat. Okey. Jack. Tak apa. So kita teruskan dengan ni actually soalan terakhir kita, iaitu okey. So apakah yang anda dapat lihat tentang perkembangan pengkakap kelana di negara masing-masing? Adakah COVID-19 ini telah merencatkan perkembangan pengkakap kelana di negara masing-masing? So apa komen dari saudara Jurais? Okey, baik. Pada pandangan saya sebenarnya dia tak apa ni soalan ni? Apakah yang anda lihat tentang perkembangan pengakap kelana di negara masing-masing, adakah COVID akan merencatkan perkembangan? Okey, sebenarnya bila terjadinya COVID-19 ini, itu adalah satu norma baru yang perlu kita adapt dengan kehidupan kita. Tak kisahlah pengakap ke, awam ke, ataupun seluruh masyarakat dekat dunia kena adapt dengan norma baru ni. Kena ada social distance, tidak boleh bersalaman, kena sarung tangan bersihan. Jadi bagi pengakap kelana, apa yang saya nampak daripada kacamata saya sendiri, perkembangan pengakap ini tak memerintahkan pengakap kelana sebab mereka belajar benda baru. Jurais. Earphone. Bisa ya. Jurais. Jurais tak? Okay. Udah sampai. Okey. Mungkin line internet dia terganggu, so kita boleh saudara Robi boleh komen tentang soalan ni. Ya, untuk oke, di belakang saya ada lagi bendera. Ya, oke. Untuk ini ya, apakah yang Anda lihat tentang perkembangan pengakap kelana negara masing-masing? Adakah COVID akan merencanakan? Ini maksudnya apa? Merencanakan? Macam mana? Macam ia akan mengganggu perkembangan. Oh, merencanakan itu mengganggu pengembangan ya? Merencanakan. Iya. Sorry, internet slow. Bateri phone habis tadi. Ni tukar phone baru. Oke, ini ke Juris dahulu atau langsung ke saya lagi nih? Teruskan. Teruskan dengan saudara Robi. Ya, yang perkembangan saat ini yang pertama memang ternyata dengan adanya COVID ini
ini menjadi refleksi bagi kita sebagai pramuka kepada diri kita. Ternyata saat ini di tengah-tengah kesibukan kita juga harus bisa istirahat, merefleksikan diri kita untuk bisa menimba ilmu. Jadi bukan berarti kita tidak beraktivitas, kita tidak belajar. Nah, dengan adanya COVID ini kita di rumah, kita bisa kembali lagi bedah buku. Tadi dengan kita baca-baca buku, Scouting for Boys atau Rupin to Success, di tengah kesibukan kita kan, artinya di tengah ini kita bisa belajar, kawan-kawan sekalian. Karena adanya COVID ini ternyata saling menguatkan antar pramuka untuk membantu sesama. Community service-nya ini sangat berguna sekali, artinya di tengah bencana ini masyarakat berkeluh kesah, pramuka itu hadir, utama penegak pramuka Pandega itu hadir untuk membantu masyarakat. Jadi aksi nyatanya yang selama ini mungkin kita sibuk dengan, kalau di Indonesia pramuka penegak masih banyak ikut kegiatan kompetisi, saat ini sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan bakti masyarakat atau community service itu sendiri. Saya rasa bagi Indonesia sendiri ini tidak menjadi hambatan atau gangguan. Ini tidak serta-merta kita tidak kemah di luar ruangan, kita tidak bisa ikut pramuka. Banyak kok di Indonesia kemarin ada program buat campaign kita kemah di rumah, online, dirikan tenda di rumah, atau pakai bantal, sarung masing-masing, dirikan tenda, kemah di rumah, kita bareng, kita buat renungan, itu untuk activity. Untuk mengganggu perkembangan pramuka penegak itu tidak ada masalah di Indonesia, karena saya pikir program-program di sini tetap berjalan meskipun dilakukan pada umumnya secara online. Yang penting dari himbauan Kuartir Nasional juga sudah jelas, kita juga tidak mengganggu lah di sini, apalagi banyak sekali inisiatif-inisiatif dari penegak pramuka Pandega Indonesia yang hal-hal yang bisa dilakukan selain untuk membantu COVID itu sendiri sih. Jadi aman-aman saja sih sejauh ini pramuka di Indonesia, malah dengan adanya COVID ini malah saling menguatkan sebenarnya sama pramuka. Jadi tidak lagi ribut-ribut bicara apa dan melakukan apa, tapi satu tujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak di COVID-19 ini. Itu Kak Firdaus gitu. Okey, bagaimana dengan saudara Jurais? Boleh sambung tadi? Nak cakap apa? Boleh. Sorry. Biasalah. Ini antara cabaran kita dengan norma baru. Jadi cabaran dia adalah dari segi line, gadget dan sebagainya, kan. Baik, pada pandangan saya sebenarnya benda tu memang macam Ruby cakap tadi, benda tu tak merencatkan perkembangan pengangkat pelana bagi saya, sebab bila kita berdepan dengan perkara baru, kita akan belajar perkara baru. Sebab ramai-ramai orang muda hari ini dia terlampau agresif. Macam saya betul, saya mengaku saya agresif. Bila agresif, kita akan melulu-lulu membuat keputusan untuk membuat sesuatu perkara. Dan kita tak ambil kisah antara benda itu betul ataupun salah. Namun selepas daripada perbuatan yang kita laksanakan itu, baik, itulah yang akan menunjukkan kesalahan kita ataupun kebetulan daripada sikap kita. Maksud saya dekat sini, analogi yang saya nak sampaikan adalah pengalaman itu mengajar kita untuk menjadi yang lebih baik, lebih matang. Jadi bila wujudnya wabak COVID-19 ini menjadi satu ancaman kepada negara, dan kita kena pengangkat pelana Malaysia dan khususnya Malaysia dan seluruh dunia ini come out dengan pelbagai aktiviti untuk mereka untuk tidak meninggalkan aktiviti pengangkapan yang mereka telah laksanakan sebelum ini. Itu antara salah satu perkembangan yang baguslah melalui, dan kita nak stabilkan macam mana di peringkat national ataupun international, di global pun menekankan IR 4.0. Maka inilah platform dan inilah masanya untuk kita memperkasakan IR 4.0 disebabkan COVID-19 ini. So dalam segi perkembangan pengangkat kelana, kita boleh belajar, kita boleh memahami dan boleh adapt dengan pelbagai situasi. Sebab orang kata pengangkap ini banyak berkemping di hutan. Bila kita berada di hutan, kita boleh adapt dengan situasi di hutan dan kita boleh survive. Sama juga bila mana wujudnya
kes ataupun kemelut yang melanda seluruh negara dan Malaysia, Indonesia, Brunei, maka inilah yang dikatakan bagaimana seseorang scout ataupun pengakap itu untuk adapt dengan sesuatu situasi dan survive dengan menggunakan pelbagai platform. Jadi ini bukan memerencatkan tapi mengajar dan memberi perkembangan yang lebih lagi ilmu kepada pengakap kelana kita. Itu saja. Cuma adalah beberapa sikit jam walaupun kita dah 2020 masih lagi di peringkat pedalaman, masih lagi capaian internet yang kurang memuaskan. Mungkin saya cadangkan kepada kerajaan dan kita pengakap ini perlu cadangkan kepada kerajaan untuk capaian internet kepada seluruh warga di Asia ataupun dunia ini perlu sampai walaupun sebiji rumah di dalam kawasan yang pedalaman. Alhamdulillah. Saya juga susah Besar. sinyal ini. Internet susah. Besar wawasan saudara Jurais ni. Aduhai. So kita teruskan dengan saudari Aida. Okay. The question in English should be sounds like if the COVID-19 make our kelana stronger or actually halt the process kan? So I believe the saying of even though there is nothing wrong with slowing down, right? So as compared to Malaysia and Indonesia, they are still going strong. But however, in Brunei, we kind of slowing down a bit, but we are not stopping. Largely because of the COVID-19. Everyone is affected. Asia atau ini perlu sampai As compared. Okey, teruskan. Okay. Teruskan. COVID-19 bukan saja belia yang affected, tapi semua dari kalangan semua. Jadinya, so we cannot force everyone to be active as they are because maybe dorang pun ada mengalami kesusahan yang kita tidak tahu. Like you said, internet. Not everyone has a good internet connection. Not everyone has a proper gadgets to meeting, to exchange idea. So I think Brunei is slowing down, but we are not stopping. There are still activities that we are going to do, but in a smaller scale, just like a donation, memberi makanan kepada yang susah. But yeah, my quote is, we are slowing down, but we are not stopping. We might come bigger than we are. Wah, bagus. Mantap sekali quote yang digunakan oleh saudari Aida. So, kalau tengok dekat komen tu banyak orang quote kan kata-kata Aida ni. Banyak peminat Aida. Betul. Dia yang paling kita cantik teruskan ni dengan kita. mestilah ramai peminat kan. Next time boleh Okay, lah pakai so- tudung. Cantik semua. Okey, kita teruskan dengan sesi Q&A dari saudara Tio. Hai Tio. Sekejap Okey. Oi, Tio. Hai Tio. Okey, ini soalan dia. So, in your opinion, will scouting stay the same after COVID-19? So, maybe negara masing-masing mempunyai pandangan yang berlainan. So, mungkin boleh start dari saudari Aida. Macam mana?
Apakah pandangan anda? Sekejap. My own opinion lah. My opinion Yeah. does not represent my NSO, right? Yes. I think scouting will change a bit. We are not doing the same normal that we used to do. Kalau ada camping pun nanti, I think the level of precautiousness, the level of, I think there are macam we implement a better healthy health something so that maybe nanti kalau perkemahan tu we jaga our kesihatan, because it remind us about how COVID-19 ni macam COVID-19 actually teaches us to be more hygienic than we are, to keep our hygiene at the top level. Also, I think another one that is changing the courses like Bengkel. I think banyak in the future time, I believe that banyak lagi scouting activities akan di digitalize. This time around in Brunei, most of our activities are like physical activities, so nothing much on the internet. So I believe that maybe Brunei Scout will take this advantage and make our activities more and more online. Scouting, I believe scouting will change a bit after COVID-19. I see. Okay. Itu pandangan saudari Aida. Bagaimana dengan saudara Jurais? Bagi saya sama juga macam Aida cakap. Mungkin kita akan sebab bila mana virus ni kita tak nampak dan kita tak jangka pun dia boleh wujud, dia boleh ada dan boleh terjadi di seluruh dunia. Jadinya mungkin selepas ini aktiviti pengakap yang berkenaan dengan fizikal, kita akan ambil pengakap akan sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dari segi jarak, dari segi bersentuhan, dan mungkin kebersihan itu dititik beratkan. Mungkin macam Aida cakap lah, saya bukan mewakili pandangan saya ni bukan mewakili apa Persekutuan Malaysia ataupun ni. Mungkin wujudnya lencana kebersihan yang menekankan betul-betul kebersihan, bagaimana kita menjaga kebersihan diri, kebersihan dengan orang sekeliling, kebersihan tempat dan sebagainya. Sebab benda ini mengajar kita sebenarnya macam mana kita nak jaga kebersihan. Apa yang saya nampak di segi persekitaran, alam sekitar kita, sungai makin bersih dan sebagainya. Itu salah satu benda yang positif dan mengajar kita. Dan untuk scouting ni memang akan ada perubahan dan akan ada langkah berjaga-jaga ataupun SOP yang baru di peringkat nasional mungkin untuk langkah berjaga-jaga sepanjang mungkin setahun ataupun sepanjang 2 tahun berturut-turut, untuk kita nak pastikan yang mana setiap kali mass gathering pengakap ini tidak menimbulkan isu ataupun kes-kes ataupun kluster minta simpang malaikat 44, kluster pengakap mungkin dan sebagainya. Itu saja bagi saya. Okey, saudara Robi. Ya, untuk dari saya yang pertama memang scouting is be prepared, harus siap sedia. Bangga baru mengatakan siap sedia, baik dalam keadaan yang baik maupun dalam kondisi keadaan buruk. Pramuka harus siap sedia dimanapun berada. Meskipun itu artinya meskipun di tengah COVID ini nanti kita ini tetap bisa beraktivitas, tetap bisa berkegiatan meskipun dalam dunia maya. Artinya kita tetap bisa menuntut ilmu, kita tetap bisa membantu sesama meskipun kita tidak bertatap muka, tapi kita bisa berkontribusi melalui ini. Nah, hanya saja ini hanya medianya saja kan. Kalau kita selama ini tidak ada COVID, kita bisa langsung bertemu dengan masyarakat. Tapi ini kalau di COVID, kita hanya melalui media virtual saja. Tapi selesai COVID ini, kita berharap pramuka itu kan tetap
scouting itu ada 4H lah, 4H. Nah, salah satunya healthy, kesehatan. Bagaimana pramuka tetap harus menjaga kesehatan. Bagi kalau kata Badan Powell paling utama itu adalah kesehatan juga bagi pramuka. Baru nanti tetap bahagia, happiness, kemudian healthiness dan handicraft harus rajin. Artinya setelah COVID ini, pramuka ini makin stronger, bukan makin lemah. Scouting ini malah makin bisa melakukan aksi nyata, karena di tengah COVID ini kita sudah menyusun strategi langkah kita ke depannya. Nah, sehingga setelahnya pada akhirnya COVID nanti kita bisa melakukan implementation dari strategi ataupun planning yang telah kita laksanakan. Ini seperti saya sendiri, menurut kami. Kalau kami di Indonesia ini kan saat ini seharusnya tahun ini ada kegiatan National Community Development Camp. Mungkin dengan persiapan yang sangat sedikit mungkin tidak akan bisa. Tapi dengan ditundanya hingga tahun depan, itu kegiatan itu akan semakin lebih baik karena persiapannya lebih panjang, prepare-nya. Apapun Lebih panjang, itulah, ya. pasti akan lebih panjang. Jadi sebenarnya dengan adanya COVID ini malah untuk menjadikan kita lebih kuat ke depannya. Mungkin saat ini kita ini yang terdampak ini kan bukan hanya scouting saja, tapi semua Semua, sektor ya, lah, betul. semuanya, everyone, apapun itu, everything lah, sesuatunya itu pokoknya kena karena COVID ini. Jadi dengan adanya COVID ini, ke depan makin inovatif. Contoh, kalau tidak ada COVID ini, mungkin kita malas kalau mau pertemuan virtual gini. Langsung aja ketemu, ayo face to face. Tapi dengan adanya COVID ini, kita malah mengikuti perkembangan Internet of Things lah, atau polisi industri, bagaimana kita bisa bertemu dengan media ini. Bahkan kedepannya bisa saja conference nggak perlu lagi pakai kita bertemu di mana. Nah, langsung saja kita virtual begini. Ini dengan adanya hal-hal begini, ini menjadi terobosan atau ide-ide terbaru, sesuatu yang baru, kemajuan. Jadi bukan suatu kemunduran sebenarnya. Ini ada hal-hal yang memang ternyata ada hikmah atau keberkatannya ya, ada keberkatan tersendiri di balik COVID kawan-kawan sekalian. Jadi pramuka semakin kuat, apapun itu planningnya sudah bisa dirancang sekarang, sehingga selesai COVID ini kita bisa implementasi, bisa melakukan sesuatu hal yang lebih besar, lebih baik gitu. Kalau menurut saya sih, dari saya, karena dengan adanya COVID ini saya jadi giat berlatih sendiri gitu, banyak baca buku, kemudian menulis evaluasi diri saya supaya nanti kita bertemu orang harus melakukan apa kan. Nah ini nih banyak sekali hikmahnya di balik ini semua. Dan pramuka itu yang penting adalah be prepare lah, siap sedia dimanapun di kondisinya apapun itu, siap bisa melakukan hal yang terbaik lah. Mungkin kita boleh buat mini research pengakap di rumah. Iya, pengakap di rumah itu ya nggak ada masalah sebenarnya. Kita nih mau di rumah, mau di hutan, mau di bumi perkemahan, nggak ada. Yang hanya membedakan medianya saja. Kan? Iya betul. Kalau di Malaysia ada satu aktiviti tu, dia buat di mall, pengakap berkemah di dalam mall. Wah. Di dalam mall. Urban camping di negeri mana ya? Negeri Kedah. Betul tak Daus? Dirikan tenda di mall. Iya. Iya betul. Di depan Scout Day depan Out. shopping mall. Depan shopping mall ada kemah, mandi di dalam mall. Lepas tu berkemah lah. Berkemah di dalam mall. Ya. Lepas tu yes. Lepas tu guna phone scan QR code untuk pergi ke checkpoint, mana-mana checkpoint. So itu satu benda yang menarik, dan kes COVID ini pun sama juga. Satu benda yang menarik untuk kita belajar benda baru dan be prepared macam Robi cakap tadi, betul. Okay, so semua ahli panel dah bagi pendapat masing-masing, and then saya dapat rumuskan di sini macam apa yang saya cakap, scouting will be slightly different before this. So dia mungkin akan sedikit berbeza dengan sebelum ini, di mana selepas ini kita mungkin akan lebih berhati-hati dengan kebersihan, dengan persekitaran kita. Okay, so untuk soalan seterusnya dari
Pak Brata iaitu Komisioner Pramuka. Pak Brata. Salam pengakap Pak. Kita Indonesia ni. From Indonesia. Halo Kak Ya. Prata. ya Hello Pak Komisioner Brata. ya. So dia tanya, what do you think of a joint activity by rovers among ASEAN NSOs in coping with COVID-19? So maybe seorang boleh, siapa nak jawab? Siapa Ya, volunteer? karena dari Indonesia yang lain dulu lah. Or maybe Malaysia lah, Aida Malaysia. boleh Malaysia. So so Jurais, apa tengah research, macam tengah apa research pendapat? Okay. So maybe boleh Aida boleh bagi idea serba sikit tentang cadangan aktiviti yang boleh dilakukan bersama. Huh. Macam mana? I think it's a good idea. Samping mengeratkan silaturahim, we also have a same goal, same purposes of dealing with COVID-19. Maybe people out there, maybe people assume that young people, never mind. Never mind. But I think it's a good idea, especially among Asian countries lah. Makin closer together as an So, Asian yeah. people. So okay, maybe saudara Jurais boleh bagi cadangan satu aktiviti yang boleh dilakukan oleh rovers among ASEAN country, ASEAN NSOs. So bagi satu cadangan aktiviti yang boleh dilakukan antara kita semua. Mungkin kita boleh buat virtual conference macam mana India buat di peringkat ASEAN. Yang macam mana Daos pergi ke Singapore, conference ASEAN. Youth Forum ke conference? Saya tak pasti. Youth Forum, Mungkin Youth Forum. itu Youth Forum kan. Ini mungkin kita boleh buat conference ASEAN di peringkat ASEAN. Yang menyatukan antara YAMG APR ataupun APR punya US Advisor Representative APR macam Naufal, lepas tu chairman Actually- daripada Singapore. Sorry? Do Scout team in APR have a conference, rover conference? Yes, have- tapi kan ASEAN tak pernah lagi kan? Kan? Ah, That is leader conference, right? yes. Yeah. ASEAN tak pernah conference. Or maybe that's We only have Youth ASEAN Forum, belum pernah ASEAN Youth Promo- Conference belum. Belum kan? Apa? Nah, jadi mungkin Belum sepertinya ASEAN Youth Conference. Scott yang Youth. dijemput yang negara itu buat dan dijemput negara-negara ASEAN adalah, tapi yang ASEAN saja tak ada lagi kan. Jadinya kan? mungkin Oh, itu Asas mungkin itu penyelenggaranya nggak ada ya. iya, mungkin itu kita boleh cadangkan untuk kita buat di peringkat ASEAN bagi kita strong. Mungkin kita strong dan kita lawan di peringkat daripada representative ASEAN itu pergi ke APR, kita boleh pegang YAMG insya-Allah. Bagai Kan, YMG jangan So, Malaysia. YMG pun dah tukar kan. Jadi dekat sini nak menceritakan yang mana serumpun ASEAN ini kalau kita buat aktiviti dari segi conference, dari segi apa nama panggil program-program yang melibatkan kepada semua warga itu lebih bagus. So mungkin ini first platform kita, ini antara salah satu platform yang kita tunjukkan kepada orang ramai. Mungkin nanti the next step kita boleh invite Singapura, kita boleh invite Thailand, Kamboja, Filipina. So memang good idea dan banyak lagi benda yang kita boleh kaji dan kita boleh selidik dan kita boleh perhalusi apakah aktiviti selain daripada conference, yang mana sebab masyarakat kita ataupun remaja ni kadang-kadang conference ni dia macam
Kalau malahnya nak mendengar, malahnya nak ni kan, semua benda kan. So kita kena tunjuk satu fun activity kepada rovers, kepada anak-anak orang-orang muda ni, belia ni, macam mana kita nak tarik. Jadi benda tu kena perhalusi lah untuk kita jadikan sebagai platform antara ASEAN. Betul ke saya cakap ni? Okey, sebenarnya yang Jurais cakap tadi nak adakan conference adult, conference ASEAN kan? Ya. Yang Jurais cakap tadi. So sebenarnya ini pada pengetahuan saya lah, iaitu ASEAN di peringkat di NSO di dalam Asia country ni sudah ada ASAP, iaitu ASEAN Scout Association for Regional Cooperation, iaitu satu macam pertubuhan, I think pertubuhan pengangkap di antara negara-negara ASEAN sendiri. So pertubuhan ni dianggap oleh negara ASEAN lah secara amnya. So banyak aktiviti yang telah dianjurkan oleh ASAP itu sendiri, seperti ASEAN Youth Forum, ASEAN Rover Mood, ASEAN Cup Bori yang Aida cakapkan sebelum ini. So banyak aktiviti yang telah dijalankan oleh ASAP itu sendiri. So untuk ambil maklum oleh Jurais lah. Maksud saya tadi betul. Maksud saya tadi macam kita kumpulkan kepala pula, ya Allah. Iya. Chairman NRC kan. Yes. Kita diskusi. Nah, jadi youth conference for the NRC gitu. Ya, betul. Itu maksud saya. ASEAN Youth Yeah. Conference. Nah, jadi conference kita Bagus. macam buat seperti YMG for the ASARS gitu kan. Nah, sampai kan jadi youth representative of ASARS. Ya, faham. Ya, maybe gitu maybe Jurais begitu kah? Betul. Itu yang saya maksudkan sebenarnya. Mungkin boleh kita bawa cadangan ini kepada pihak atasan. Okey? Bisa saja lah. Boleh Jurais? Chairman ASARS Boleh, Mr. Antong ya? Mr. Antong. Ya, Mr. Antong. Mr. Antong dari Singapura. Kak Brata Harjo Subroto juga ASARS beliau. Ya, betul. Tadi Mr. Antong ada masuk. Oh, ya kah? Mr. Antong. Okay, Sebenarnya kalau thank you Mr. Brata for the question. Thank you. Sorry. Sangat-sangat menarik question ni. So maybe lepas ni pihak MPKN ataupun pihak DKN itu sendiri boleh bekerjasama untuk anjurkan program di peringkat ASEAN itu sendiri. Kita jemput chairman-chairman setiap NRC ya, untuk kita mungkin gini, bertukar pendapat. Daus, setelah ini bila perlu konkret saja, konkret action kita kumpul aja via Zoom atau StreamYard, kumpulkan perwakilan dari masing-masing negara ASEAN, kumpul, kita diskusi, kita undang Mr. Antong atau Mr. Brata, kita undang, gak ada masalah. Itu kan implementasi yang nyata gitu, nyata kita buat. Baru kita bahas apa ini yang kita buat ke depan. Karena begini, mohon maaf ya, ini mohon maaf sekali, mohon maaf, ASEAN itu the large member Scout in the world. Saya pikir ASEAN, saya yakin. Betul. Ini adalah potensi yang luar biasa kita manfaatkan. Ya, ASEAN itu harus menjadi macan, the tiger of AGR. Tunjang. Iya. Jadi Maybe tunjang gitu kan. Ya, jadi tunjang. Jadi kita harus Dan chairman setiap negara itu perlu mengambil mengambil tempat juga di peringkat ASEAN, dan ada contribution antara satu sama lain. Keep in touch each other. So satu benda yang tak pernah dibuat lagi, saya rasa setahu saya tak pernah dibuat, dan mungkin ini inisiatif yang boleh kita laksanakan. Sebab macam saya kontak MPKN, Majlis Perangkat Kelana Negara, hubungi Aida, hubungi dengan Bobby pun melalui inisiatif sendiri, dan bukannya melalui inisiatif yang telah lama yang ASEAN ataupun persekutuan pengangkap negara masing-masing telah laksanakan. Ini ada inisiatif sendiri. Jadinya mungkin benda ini kita boleh ketengahkan dan diangkat di peringkat yang lebih tinggi. Mungkin. Ya, Betul. Setelah ini mungkin ini 3 serumpun. Besok mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi selesai Idul Fitri,
kita kumpulkan semua arsas, kita discuss di situ, berbagi sharing opini, kemudian ya apalah yang bisa kita lakukan untuk arsas. Karena tahun depan ini ya Aida ya, Youth Conference ya, tahun depan ya. APR Ya, Youth Conference. Youth APR tahun depan ya. Youth Taiwan. Forum ya. Ya. APR Youth Forum ya. Tahun Ya, depan ya, Taiwan ya. Ya. Ya, bisa saja Aida mau jadi WNG, si Juris mau jadi WNG, oke, I send support, gitu kan? Support, mendukung kalian-kalian ini. Gitu. Jadinya Ya, kena buat betul. pakatan awal lah ni. Iya, saya pikir bukan masa makatan. Sorry. Tidak. Dah melalut ni. ASEAN ini satu suara lah, one foot lah. Pokoknya satu suara Iya. kita ya saling menguatkan paling kita kan. Itu Okay. Bagus. menurut opini ya. Okey. Okey, so mungkin kita dah sampai di penghujung live kita sebab dah melebihi masa yang dijanjikan. So, any last word from panel? Siapa dulu? So, kita start dari Aida lah, last word. Lady first. Ya, ladies first. Robi lah dulu, Robi. Ladies first. Apa? Ladies first. Alah. Okay. I want to say my thank you to Majlis Pengangkat Malaysia for Majlis Pengangkat Kelana. Majlis Pengangkat Malaysia satu organisasi. Tak apa, Beda. Beda. Dia warna hijau. Beda. Warna hijau. Epauletnya warna hijau. Thank you very much for the invitation. I think this is a very good initiative. Yeah, I am speechless because I got invited. Yeah, that's all. Okay, so kami pun nak berterima kasih dekat Cik Aida sebab sudi terima invitation dari MPKN itu sendiri. So maybe lepas ni kita boleh kita boleh collab dalam more activities lepas ni yang seperti yang dicakapkan dalam ni. Okay? Boleh. Okay, seterusnya saudara Robi. Apa nih? Kata-kata Last word. akhir. Kata-kata akhir. Kata terakhir. Oh Ya, Wah, jadi bahaya. Ya, kalau dari saya yang pertama adalah ucapan terima kasih buat teman-teman Majelis Pengangkat Kelana Negara Malaysia yang telah invite saya di forum ini. Salam dari saya Robi Julpandi buat semuanya. Kemudian terima kasih buat Jures, Daus lah, mengimpact. Kemudian bisa juga Aida bisa bergabung di sini. Makasih banyak. Saya pertama adalah bagaimana kita sebagai pramuka itu kata Badan Powell adalah menciptakan manusia yang waras di dunia yang edan, menciptakan manusia yang baik di dunia yang tidak edan, menciptakan dunia yang lebih baik lah. Bagaimana melalui pramuka ini sekecil apapun kontribusi kita itu semoga itu menyumbangsikan untuk membuat dunia lebih baik, membuat sekitar kita lebih baik, paling tidak di keluarga kita untuk yang lebih baik. Kita berbagi inspirasi ini. Di tengah COVID ini tentu tidak menghalangi kita untuk beraktiviti apapun itu, baik secara online tetap harus kita lakukan. Kemudian tetap jaga kesehatan kita bersama, karena sejatinya adalah mensana incorpore sana kan, di dalam jiwa yang sehat itulah pramuka, kawan-kawan sekalian. Jadi tetap jaga kesehatan, jangan malas-malasan. Selesai COVID ini kita malah udah aman, tidak, malah kita harus tetap lebih jaga kesehatan. Jangan kalau sekarang kan hebohnya orang cuci tangan karena COVID, nanti selesai COVID malah cuci tangan, tidak, tetap cuci tangan. Jadi jangan kemanapun tetap pakai masker karena hilangkan debu kan. Jadi dengan ada hal ini malah menimbulkan kebiasaan, menciptakan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik untuk kedepannya, kawan-kawan sekalian. Dan kita sama-sama berdoa semoga Ramadan ini penuh berkah. Kita berdoa bersama bahwasanya
COVID ini semoga segera berlalulah di masing-masing negara kita sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya, menjalankan scouting kepramukaan seperti biasanya, kawan-kawan sekalian. Itu dari saya, dan tetap semangat, be strong together lah bersama. Okey. Saudara Jurais? Dari saya tak ada apa pun, sikit je. First of all, nak ucap ribuan terima kasih kepada panel Robi, Aida dan Daus atas inisiatif yang sudi nak jadi host, dan kepada Majlis Perangkat Kelana Negara, kepada pengerusi Majlis Perangkat Kelana Negara, thank you sebab support dan sebab memberi pandangan dan idea untuk kita buat satu platform dalam situasi COVID yang tak boleh kita berjumpa dengan orang ini. Kita berjumpa dalam maya, webinar. Dan terima kasih kepada Persekutuan Pengakap Malaysia, kepada Tuan Haji Zul. Kalau tak proceed program ataupun live ni, jadi kita tak boleh berjumpa pada ni. Terima kasih banyak-banyak kepada PIP Kelana. Kita ada PIP Kelana Tuan Hadi, kita ada KPPN. Dan terima kasih juga kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Negara Brunei. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Sorry, PPNBD. PPNBD. Terima kasih kepada Pramuka Indonesia yang ramai-ramai tengok tadi dekat live Facebook. Terima kasih banyak-banyak kerana support live ni. Buat pertama kalinya kita berforum di live. Yes. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf seandainya dari pihak saya dan diri saya melakukan kesilapan secara langsung dan tidak langsung, kerana yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri asbabnya. Dan ingat, kita pengakap berhikmat. Walau bagaimana sekalipun, apa jua keadaan, berhikmat. Kalau tak boleh dengan tangan, dengan hati. Kalau tak boleh dengan hati, dengan perkataan. Itu saja yang boleh buat. InsyaAllah semoga dirahmati, semoga Ramadan ini lebih barakah dan lebih kita lebih mendalami makna Ramadan bila mana kena duduk di rumah, tak boleh keluar pun ikut waktu dan sebagainya. Dan raya pada tahun ini lebih bermakna. Tak mau pengakap, saya tak nak kawan-kawan pengakap kita ni buat story di Instagram, duduk di tepi jendela tak boleh balik. Jangan sedihkan keadaan. Berasalah bersyukur sebab kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan dan juga boleh menyambut Aidilfitri walaupun bukan dengan orang tersayang, tetapi kita boleh berkomunikasi macam ni dengan orang tersayang. InsyaAllah. Terima kasih. Amin. So terima kasih kepada semua panel. Sekali lagi saya ucapkan sebab sudi join sharing session kali ni. MPKN akan anjurkan lagi banyak sharing session, so nantikan. So kepada yang tanya soalan yang saya tak tunjuk tu, minta maaf sangat-sangat masa tak mengizinkan. Saya harap anda semua dapat sedikit sebanyak dapat input dari apa yang panel-panel kita cakapkan tadi. So kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot dulu gini lah, screenshot ya. One, Siapa two. yang screenshot? Saya. Daus. Okay, one, two, three. One, Daus. two, three. Daus tutup live dulu Daus. Oh, Okay. astagfirullahaladzim. Okay, terima kasih semua. Daus Jumpa di lain tutup masa live. dan ya, tutup. Dah tutup dah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daus dah tutup kan live? Udah tutup lah. Dah. Hah? Udah. Kejap. Jangan keluar lagi. Kejap Lagi. Lapar. Allah kesian. Saya ini sampai keluar desa ini.